Sebelum melanjutkan, silahkan di subscribe channel ini, karena di channel ini saya membahas segala sesuatu mengenai timbangan. Silahkan di subscribe. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat malam sahabat Nawa Timbangan dimanapun berada. Baru saja ada teman kita dari Sumatera Selatan bertanya, Pak, bagaimana cara pasang kabel-kabel pada timbangan? Oke, bagi teman-teman yang memiliki masalah yang sama, silahkan disimak tutorial singkat ini. Kebetulan teman kita bertanya, saya lihat tadi di videonya, itu indikatornya, tipenya JW3015. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini ada kakinya. Kemudian ini ada menonjol. Ini isinya baterai atau aki. Baterainya seperti ini. Seperti ini ya. Di pasaran seperti ini. Tapi yang di dalam mungkin berbeda. Tapi yang jelas seperti ini. Di pasaran ada. Murah kalau yang di pasar paling 100 ribuan. Tapi kalau yang ori cukup mahal. Kemudian ada kabel bundar ya teman-teman ya. Saya lihat tadi teman kita menunjukkan kabel bundar seperti ini. Nah, tuh bundar ya, seperti ini. Di mana Pak? Anunya, nyoloknya. Oh iya, di bagian belakang tuh. Di sini nih. Bagian belakang ada nih, agak gede dia. Nah, di atasnya ini kan ada yang khusus untuk ke ke komputer. Ini juga bisa pilihan untuk ke komputer. Ini tinggal colok aja, dia kabel yang dari luar, dari jembatan timbangan. Nah, ini bentuknya bulat seperti ini. Ini tinggal sesuaikan aja ya. Ini ada nok, ada coak. Nah, cari aja coaknya di sana, dipaskan, tinggal tancap, sudah seperti itu. Nah, ini teman-teman, kenapa saya putuskan ya, anggaplah ini yang datang dari timbangan atau jembatan timbangan yang ada di luar, yang tidak ada konektor, langsung disambung begitu saja. Ada teman-teman yang masang seperti itu, langsung disambungkan ke jembatan timbangan di luar. Tapi ada juga teman-teman yang menggunakan konektor. Nah, seperti ini. Anggap ini adalah jembatan timbangan yang ada di luar. Nah, ini adalah jembatan timbangan yang ada di luar. Kemudian dari jembatan timbangan yang ada di luar itu ada kabel yang masuk ke kamar timbang, ke ruang operator. Nah, seperti ini. Ini ada konektor. Biasanya konektor ini digunakan agar gampang, agar mudah dilepaskan untuk menghindari petir. Kalau kita pulang itu dicabut. Ada ya seperti itu. Ada juga yang langsung dari indikator langsung disolder. Tidak ada yang konektor seperti ini. Nah, ini yang merek GSC 3015S. Hampir mirip, cuman bedanya di sini ada sedikit beda ya. Kalau di sini tadi yang di GW ini ada 2 pilihan untuk ke komputer. Kemungkinan terpasang atau enggak di dalamnya, kadang-kadang terpasang, kadang-kadang tidak. Tergantung si teknisinya. Kemudian kalau yang di SGW 3015S dari merek GSC itu ada satu di atas konektor dari timbangan dari luar yang bentuknya bulat ini. Sama persis dengan yang GW tadi. Oke, kita pasang ceklek, udah.
Ini setelah terpasang dengan jembatan timbangan yang ada di luar. Nah ini yang miniaturnya aja kecil ya. Di bawah sini teman-teman, di bawahnya sini nih ada kaki nih, ada kaki. Di bawahnya sini ada switch, ada tombol untuk menghidupkan. Cetek, nah dia hidup. Tuh, oke. Nah, dia hidup. Kemudian kalau kita naikkan beban, anggaplah itu timbangan yang ada di luar ya. Tuh, dia sudah ada beban, bisa naik juga dia. Oke. Kembali ke bagian belakangnya. Nih. Ada colokan atau ya apa namanya untuk mencolokkan charger. Chargernya seperti apa? Ya seperti ini biasa. Di pasaran kemungkinan hanya harganya 60-an ribu lah. Kalau di pasar itu yang biasa-biasa. Tapi kalau yang ori, wow, mantap harganya. Hati-hati kalau sudah selesai nimbang, sudah penuh casannya gitu, udah selesai mengecas, segera dicabut. Dari listrik juga dicabut, dari yang konektor yang cowok ini, yang kecil ini juga dicabut. Kalau kurang jelas nih, nah agak jelas ya. Tuh. Oke, ini juga dicabut. Di mana sih nyoloknya? Tuh di bagian sini tuh. Kalau ini yang bundar agak besar, yang dari timbangan luar. Kemudian yang ini dari charger. Ini tinggal colok di listrik. Oke, seperti itu. Mudah sekali. Nah, di sini ada tombol, teman-teman. Misal ada angka kecil gitu ya, misalnya 10, 20 tuh misalnya ada angka kecil sedikit misalnya tiba-tiba. Nah, ada angka padahal nggak ada beban tapi ada angka entah 10, 20. Silakan teman-teman tekan 0. Oke. Begitu juga mungkin dia minus, teman-teman nih ada minusnya nih. Tinggal tekan aja 0, baru mulai nimbang. Jadi kalau di pom bensin kan sering kita mendengar dari karyawan pom, mulai dari 0 ya Pak. Nah sama seperti itu juga timbangan, mulai dari 0 ya Pak. Nah gitu, oke. Sudah, sepertinya nggak ada lagi. Menghidupkan sudah bisa. Kemudian cara nimbang di 0 dulu kalau dia ada angka padahal tidak ada beban. Kemudian kalau selesai nimbang silahkan dicabut ya konektornya, matikan dulu di bawah di bawah ini namanya standby untuk mematikan secara standby saja. Tuh. Tapi ini belum mati, arus listrik masih ada. Kemudian kalau hidup tuh masih. Tapi kalau kita matikan, cetek, ini baru switchnya putus. Jadi dari baterai sudah terputus arusnya. Kemudian kalau kita hidupkan, dia akan nongol angka 40.000 misalnya atau angka berapa sesuai dengan kapasitas dari timbangan itu. Sebentar kemudian dia menunjukkan 0. Apabila tadi tidak 0, kemungkinan ada angka 10, misalnya seperti itu. Tapi kok nggak lama kita tunggu, kok nggak 00 juga, ya sudah di 0. Ini ada ada angka 0 yang diapit oleh tanda panah. Tek 0, sudah. Selesai nimbang, matikan, cetek, sudah. Kemudian konektor dicabut. Nah, kalau nggak ada konektor yang mana dicabut? Boleh yang bagian belakang ini kita putar-putar, kemudian baru cabut. Cabut. Oke, kenapa kok dicabut? Kalau ada petir sehingga indikator kita selamat ya.
tidak rusak. Jadi karena sudah aliran listrik, aliran apa namanya, listrik dari petir sudah tidak masuk ke indikator. Juga aliran listrik dari charger juga sudah dilepas. Jadi tidak ada yang merusak si indikator kita. Lengkapi juga jembatan timbangan kalian yang ada di luar dengan grounding sehingga lebih aman kalau ada petir. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video singkat ini. Selamat malam.